Anda kembali di Kompas Pagi, saya Gita Maharkesri. Presiden Joe Biden sedang berada di Seoul untuk memperkuat hubungan dengan sekutunya Korea Selatan. Ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kedua negara Asia, Korea Selatan dan Jepang, guna membentuk pengaruh Tiongkok di kawasan yang sudah dimulai dengan KTT dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia 10 hari lalu. Kami sudah terhubung dengan Kepala Biro Gedung Putih VOA News, Patsy Widakuswara yang mendampingi perjalanan Biden. Selamat pagi Patsy waktu Indonesia. Selamat pagi dari Seoul, Gita dan pemirsa Kompas. Patsy, di tengah fokus terhadap agresi Rusia di Ukraina, mengapa Biden memilih ke Asia? Jadi sebetulnya pesan utamanya adalah untuk menunjukkan bahwa meskipun Amerika Serikat sekarang ini sedang fokus ke krisis Ukraina, agresi Rusia di negara tersebut, namun kawasan Indo-Pasifik tetap yang menjadi prioritas dan selain itu juga tantangan strategis Tiongkok tetap menjadi prioritas atau perhatian utama Amerika Serikat. Pesan yang kedua sebetulnya adalah pesan yang lebih halus, yaitu untuk mensinyalir kepada Tiongkok bahwa jangan mencoba apa yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina di Asia Pasifik, baik itu untuk kawasan Laut Cina Selatan maupun Taiwan maupun berbagai hotspot lain di kawasan. Jadi ini menunjukkan sekali lagi bahwa sebetulnya Amerika Serikat ya, terutama pemerintahan Joe Biden yang sudah dimulai dari pemerintahan Obama, sebetulnya strateginya adalah pivot to Asia, berpaling ke Asia, karena ini adalah kawasan yang dianggap paling penting, secara ekonomis paling dinamis, dan sebetulnya yang tadi tantangan strategis atau rival terbesar adalah Tiongkok, baik itu secara kekuatan militer yang semakin banyak ya, dari segi defense spending, pembelanjaan anggaran pertahanan maupun juga dari pengaruh ekonomi yang sangat kuat di kawasan. Seperti tadi kita bilang, rangkaian ini sebetulnya sudah dimulai dari sejak tanggal 10 Mei ketika Presiden Joko Widodo dan juga 7 negara ASEAN yang lain dari 10 negara ASEAN, 7 kepala negara ASEAN dari 10 negara ASEAN datang ke Washington DC untuk KTT bersama Joe Biden. Sebetulnya pesannya sama, bahwa Asia Pasifik, sentralitas ASEAN ini adalah sesuatu yang penting dan menjadi perhatian utama Amerika Serikat. Oke. Ada juga agenda ekonomi Biden yaitu untuk menawarkan alternatif kerangka perdagangan guna menyaingi Tiongkok. Sesungguhnya apa yang ditawarkan Biden dan bagaimana tanggapan negara-negara di kawasan Asia termasuk Indonesia, Patsy? Nah, Gita, ini ada akronim baru ya yang bagi kita perlu kita pelajari, yaitu Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF. Menurut saya akronimnya kurang enak didengar di telinga, tapi itulah kerangka kerja yang ditawarkan oleh pemerintahan Joe Biden. Jadi kalau saya tarik sebentar ya latar belakangnya, kita ingat tentunya bahwa yang namanya di Asia Tenggara ini perdagangan bebas, kerangka perdagangan bebas itu kan banyak sekali. Ada CPTPP, ada RCEP. Dulu diawali CPTPP ini dengan pemerintahan Obama yang menggolkan Trans-Pacific Partnership atau TPP tahun 2016. Ini adalah benar-benar ambisinya Presiden Obama untuk mempersatukan kawasan Asia Pasifik melalui perdagangan. Tapi kemudian tahun 2017 kita tahu Presiden Trump datang dan kemudian membatalkan perdagangan tersebut. Nah, jadi sekarang Amerika Serikat secara strategis tidak memiliki rangka kerja ekonomi yang cukup kuat, paket agenda perdagangan bebas yang atraktif yang bisa menyaingi pengaruh Tiongkok di kawasan, ya kan? Karena Tiongkok sudah melamar menjadi anggota CPTPP dan juga sudah menjadi bagian dari RCEP, ini dua kerangka perdagangan bebas. Nah, IPEF ini yang ditawarkan Amerika Serikat sebetulnya apa bentuknya? Ini yang selalu menjadi pertanyaan saya kepada para pejabat Gedung Putih. Kalau IPEF ini bentuknya hanya standar dan peraturan, artinya kalau misalnya negara, misalnya Indonesia atau Vietnam atau Singapura mau berdagang dengan Amerika Serikat memberikan standards and rules, yaitu peraturan-peraturan, tapi tidak menawarkan market access atau pembuka pasarnya, menurunkan tarif dan sebagainya. Lalu apa atraksinya, apa yang bisa menjadi daya tariknya dan apakah bisa menyaingi atau bisa menjadi alternatif yang lebih menarik dibandingkan rangka perdagangan dan berbagai insentif perdagangan yang ditawarkan baik itu Tiongkok maupun Kanada, ya kan? ASEAN juga sedang berusaha perdagangan bebas dengan Kanada. Nah, ini yang belum bisa dijawab oleh Gedung Putih menurut saya, dan kita akan lihat nanti IPEF pada saat diluncurkan di Tokyo hari Senin, kita akan lihat detailnya seperti apa dan apakah negara-negara akan bergabung termasuk Indonesia. Saya sempat berbicara dengan beberapa sumber diplomatik ASEAN ketika mereka sedang berada di Washington DC. Sebagian besar mensinyalir bahwa we'll take a look, ya, kita akan melihat apa yang ditawarkan. Kita tentunya perlu menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, tapi sebetulnya yang sangat diinginkan oleh negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dan negara lain di kawasan adalah
akses pasar, dan itulah yang tidak ditawarkan oleh IMF. Oke, nah kunjungan ini kan juga masih dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19 dan juga provokasi Korea Utara. Sebetulnya apa sih dampak yang ditimbulkan secara langsung, Patsy? Ya, kalau provokasi itu jelas ya, Korea Utara ini sudah meluncurkan rudal balistik, uji coba rudal balistik sekitar 16 kali tahun ini saja, termasuk juga uji coba nuklir beberapa bulan yang lalu. Dan pejabat Amerika Serikat sudah wanti-wanti dari sebelum kami berangkat, ketika kami di briefing sudah dibilang kemungkinan besar Korea Utara akan mencoba provokasi ini lagi selama Presiden Joe Biden berada di kawasan. Nah, kemarin ketika bertemu dan ketika konferensi pers dengan Presiden Korea Selatan Moon Yuk-so, ini Amerika Serikat dan Korea Selatan sepakat untuk mengembangkan kerjasama militer. Intinya memperkuat posisi deterrence atau posisi militer mereka di kawasan guna membendung ancaman Korea Utara. Nah, itu satu ya. Selain itu yang seperti tadi kita bilang, COVID ini luar biasa sekali bahwa Korea Utara baru minggu lalu menyatakan bahwa ada kasus COVID di negaranya. Nah, tentunya para pakar mengatakan ini tidak mungkin, pasti sekarang saat ini sudah banyak sekali kasus di Korea Utara. Namun ketika Kim Jong-un akhirnya mau mengakui, ini berarti apa? Berarti kondisinya sudah sangat parah di negara tersebut. Kita tahu mereka ketahanan pangannya sangat rentan, infrastruktur medisnya juga sangat lemah. Jadi sangat dikhawatirkan pandemi ini menyebar. Dan ini sekarang Amerika Serikat dan Korea Selatan sedang berusaha menawarkan bantuan kepada Pyongyang, namun selalu ditolak. Ini Korea Utara ini satu-satunya negara yang tidak mau menerima donasi vaksin dari COVAX maupun dari negara lain. Jadi sekarang Amerika Serikat berusaha merangkul Tiongkok untuk membantu Korea Utara sebagai sekutu atau sebagai negara patronnya ya, Tiongkok untuk bisa membantu rakyat Korea Utara yang saat ini sedang dilanda pandemi. Oke, lalu langkah selanjutnya apa agenda Biden, Patsy? Beberapa jam lagi ini Presiden Joe Biden akan bertemu dengan pemimpin Hyundai. Ini dilanjutkan ya pertemuan dengan rekan bisnis kan. Kemarin hari Jumat begitu kami landing begitu Air Force One landing, kami langsung naik helikopter Marine One. Presiden Joe Biden mengunjungi pabrik Samsung. Ini sekarang dia akan bertemu dengan CEO Hyundai. Dua perusahaan ini baik Samsung maupun Hyundai memiliki investasi yang sangat besar di Amerika Serikat, dan khususnya kunjungan ke Samsung ini sangat menggarisbawahi ketahanan rantai pasokan atau supply chain resiliency. Kita tahu kan bahwa yang namanya semikonduktor ini sekarang sedang langka, sedang krisis, padahal chip tersebut itu ada di semua barang elektronik kita. Ponsel yang saya pakai untuk berbicara dengan Anda ini juga tidak bisa berfungsi tanpa chip, dan ini sangat penting untuk bisa dijaga produksinya supaya tidak mengganggu ekonomi dunia yang sekarang ini juga sudah tertimpa inflasi. Krisis supply chain ini juga sangat mempengaruhi hal tersebut. Nah, selain itu Presiden Joe Biden sore nanti akan berangkat ke Jepang untuk bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida dan juga Kaisar Jepang yang dijadwalkan di awal minggu ini, dan juga untuk meluncurkan yang tadi kita bahas, Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF, dan kami akan menemani perjalanan Joe Biden tersebut ke Jepang. Patsy Widakuswara, Kepala Biro Gedung Putih VOA News melaporkan. Selamat melanjutkan tugas kembali, Patsy.